Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam memulai hari, kami mau datang kepada Tuhan dan mengambil kesempatan untuk berdiam diri, mendengar akan sabda-Mu. Biarlah roh Tuhan yang memampukan setiap kami untuk mengenali dan mengerti akan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan satu pujian, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Nah, dalam langkah iman kita, begitu, dalam tema kita ini, kita mau belajar hari ini, gitu ya, pagi hari ini tentang bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari sekali lagi kita menghadap kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya, sehingga kita boleh mengerti akan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menghadap kepada Tuhan, dan biarlah firman yang menjadi pedoman kami, kekuatan kami, dan yang selalu menjadi penuntun hidup kami. Biarlah firman itu juga yang boleh kami dengar, kami hayati, dan sungguh-sungguh akan kami bawa dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan juga hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan. Biar roh Tuhan yang memampukan, dan biar roh Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca bagian dari Injil Matius, yaitu Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Ayat yang 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. LAI memberikan judul Yesus berjalan di atas air, ya. Yesus berjalan di atas air. Ya, kita akan baca bersama-sama, ya Bapak Ibu sekalian di rumah, gitu ya. Saya akan membacakannya juga. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun teduh. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam peristiwa yang cukup terkenal begitu ya, bagaimana Yesus berjalan di atas air dan kemudian Petrus yang meminta gitu kan ya, untuk dia mendekat kepada Tuhan atau menghampiri Tuhan dengan berjalan juga di atas air, dan kemudian Tuhan mengundang dia gitu ya, datanglah, seperti itu. Nah, kita mau hari ini gitu ya diingatkan kembali gitu ya untuk bagaimana kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebelum itu saya mencoba untuk bertanya kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian gitu kan. Nah, apa sih gitu ya tujuan gitu kan, tujuan orang-orang percaya di dunia ini? Apa ayo Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang menjawab menjalankan perintah Tuhan, ya, atau hidup sesuai firman-Nya gitu ya, atau kita diperbarui gitu kan ya, kita yang berdosa sebagai manusia lama dan kita mau menjadi manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui gitu ya, makin lama makin serupa dengan Kristus. Nah, begitu ya, seperti itu. Nah, semua tujuan-tujuan itu Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari keseharian hidup orang percaya, bahwa kita mau dibentuk, kita mau mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, seperti itu. Dan Tuhan pun gitu kan tidak membiarkan kita begitu saja sebenarnya, tetapi juga menolong gitu kan supaya hal itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa iman kita bertumbuh, bahwa kita makin kokoh dalam iman percaya kita, tidak mudah terombang-ambingkan ataupun terhempas karena badai taufan gitu ya, tapi kita tetap bisa teguh dan makin hari gitu kan ya, makin boleh menampakkan Kristus di dalam kehidupan kita, seperti itu. Itu pun menjadi kerinduan Tuhan gitu ya atas murid-muridnya, seperti itu. Kalau kita mencoba melihat ada beberapa poin yang bisa kita pelajari hari ini, bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah peristiwa ini gitu ya, di sebelumnya gitu ya, diawali dengan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Bagaimana 5.000 orang itu gitu ya, itu laki-laki ya, gitu ya, belum tidak dihitung perempuan dan anak-anak gitu ya. Kalau dihitung mungkin sudah banyak gitu ya, dari 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa gitu kan ya, itu mukjizat dan keajaiban yang luar biasa seperti itu. Meskipun ya ada banyak sekali tafsiran ataupun juga pernyataan, oh itu bawa keluarin sendiri dan segala macam. Tapi apa yang kita yakini bahwa di situ ada satu kuasa Tuhan yang bekerja di situ, sehingga 5.000 laki-laki gitu dan keluarganya itu dapat diberikan makan di saat itu, seperti itu. Nah, keajaiban itu yang mungkin mendorong orang-orang ini untuk menjadi makin diteguhkan, makin berani gitu ya, untuk membawa Yesus gitu ya. Wah, ini Tuhan ini adalah nabi yang datang ini gitu kan ya, dan mereka mau membawanya menjadi raja atas mereka begitu. Karena pengajaran-pengajarannya yang luar biasa gitu ya, dan mukjizatnya yang nyata dalam mata mereka gitu ya, sehingga mereka mau menjadikan pemimpin mereka gitu ya, mau membawa paksa gitu kan ya. Nah, Tuhan tahu gitu kan ya, Tuhan mengenali gitu ya hati setiap orang.
Oleh karena itu sebelum itu terjadi, Tuhan sudah membubarkan semuanya itu ya. Suruh pulang, ayo pulang, sudah dikasih makan, pulang gitu kan. Dan murid-muridnya pun juga diminta untuk segera berangkat ke seberang begitu. Dan Tuhan tinggal sendiri dan naik bukit. Kemudian dia berdoa di sana seperti itu. Kalau kita melihat betapa sibuknya Tuhan gitu kan ya, dalam dia mengajar dan dia melakukan banyak mukjizat seperti itu gitu ya. Tapi dia tetap punya waktu sendiri bersama Bapaknya begitu. Itu menjadi sebuah suatu teladan yang luar biasa gitu ya, bahwa kekuatan Tuhan itu datangnya dari Bapaknya gitu kan, bahwa dia tahu siapa yang mengutus dia gitu kan ya, dan untuk apa dia melakukan banyak hal ini gitu kan, untuk mengenapi apa yang Bapaknya tugaskan gitu ya, ataupun berikan kepada sang anak begitu. Sehingga murid-muridnya pun berlayar terlebih dahulu seperti itu. Dan Tuhan pun berdoa di sana gitu ya. Di segala situasi dia tetap membawa dirinya untuk berdoa, berkomunikasi gitu ya dengan Bapaknya gitu. Itu poin pertama gitu. Poin yang kedua, bahwa pertanyaan berikutnya Tuhan bahwa apakah Tuhan tahu bahwa saat murid-muridnya itu berlayar kemudian ada angin sakal yang membuat mereka terombang-ambing gitu kan ya, yang membuat mereka kewalahan gitu kan. Mereka menjumpai kesulitan di tengah danau itu ya, karena angin sakal itu seperti itu, atau angin tofan itu seperti itu gitu. Nah, Tuhan bukan meninggalkan begitu saja ataupun menyuruh pergi seperti itu gitu ya. Tapi Tuhan kadang mengizinkan sesuatu terjadi, bahkan mendorong ya murid-muridnya untuk mengambil langkah itu gitu. Untuk apa? Untuk mengalami pembentukan dari Tuhan. Untuk mengalami sebuah pengalaman yang boleh menumbuhkan iman percaya mereka. Untuk mengalami satu pengalaman di mana mereka boleh menyadari bagaimana mereka membutuhkan Tuhan, bagaimana mereka harus makin teguh dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka gitu kan. Meskipun Tuhan tidak terlihat berada bersama dengan mereka, tidak sama dengan pada waktu terkena angin tofan gitu kan ya, yang Tuhan sedang tidur di buritan itu begitu kan. Tuhan ada bersama mereka di kapal itu gitu kan, dan meskipun ombak badai gitu ya, dan akhirnya mereka juga diselamatkan gitu kan ya, dengan sabda Tuhan, diam dan tenanglah gitu kan. Dan pengalaman terhempas oleh badai itu terjadi lagi gitu kan, oleh angin sakal itu gitu kan. Nah, tapi Tuhan tidak berada di kapal mereka seperti itu gitu. Apakah benar-benar Tuhan tidak ada di situ? Sebenarnya Tuhan tetap menyertai mereka gitu kan ya. Hatinya selalu ingin memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya gitu. Tuhan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja dan menjumpai sebuah tantangan yang akhirnya nanti menjatuhkan iman mereka dan membuat mereka terhempas. Tidak gitu kan. Tuhan tahu gitu kan ya. Dan Tuhan yang telah memberikan dirinya gitu kan, tentunya Tuhan tidak akan membiarkan gitu, murid-muridnya gitu, terhempas begitu saja. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk murid-muridnya, bagaimana mereka bisa bertumbuh untuk bergantung pada Tuhan seperti itu. Tuhan tahu gitu ya. Meskipun seringkali kita merasa terdorong ataupun juga kita merasa dibiarkan oleh Tuhan mengalami penantian, mengalami kesulitan, mengalami ketertekanan yang menurut kita gitu kan ya, kok tidak selesai-selesai begitu kan, seperti itu. Dan serasa Tuhan tidak peduli dan jauh daripada kita gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan ada, Tuhan menyertai gitu. Tuhan sebenarnya melihat kita, dan Dia tahu sampai sejauh mana batasan kita. Pernyataan di saat murid-muridnya salah mengira gitu kan ya. Yang ketiganya adalah pernyataan bagaimana
waktu mereka melihat seseorang gitu kan ya, berjalan di atas air gitu kan, mereka mengiranya itu hantu gitu kan, seperti itu. Dan menjadi begitu menarik begitu kan, bagaimana Tuhan membiarkan mereka gitu ya terhempas gitu ya oleh angin dan segala badainya itu gitu, dan jam 3 baru Tuhan datang gitu kan ya, seperti itu. Pada waktu subuh itu Tuhan datang, sehingga di tengah segala kekalutan itu gitu ya, mereka melihat bayang-bayang gitu kan ya, wah dikiranya roh halus berjalan di atas air gitu kan, seperti itu gitu. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka itu menjadi luar biasa gitu kan. Di situ dikatakannya, kalau kita melihatnya di ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka gitu kan ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut gitu. Jadi di tengah segala kekalutan itu gitu ya, Tuhan tahu gitu ya, Tuhan membuat mereka untuk tenang dulu gitu ya, tenang gitu kan. Saat kita panik gitu ya, mau dikatain apapun nggak bisa gitu kan ya. Maka yang harus dilakukan adalah membuat orang itu tenang dulu gitu kan. Kalau kita dalam situasi bahaya ataupun mau celaka ataupun ada sesuatu hal yang bisa membahayakan, pasti kita disuruh tenang dulu gitu ya, berdiam tenang. Kalau enggak makin panik, makin cepat ini misalnya kita ambruk gitu kan ya, wah itu gedungnya mau ambruk gitu ya. Kita harus tenang dulu supaya kita bisa berpikir gitu kan ya, berpikir jernih gitu ya, tidak kalut seperti itu. Dan Tuhan mengatakan tenanglah gitu. Setelah mengatakan itu gitu, yang tadinya kalut kan mendengar gitu kan ya, terus kemudian aku ini gitu. Menarik, Tuhan tidak bilang Yesus, gurumu aku, gurumu gitu kan ya gitu. Aku gurumu, enggak gitu. Aku ini. Karena murid-muridnya harusnya mengenal suara itu. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Sama seperti kalau kita mengingat Maria yang dijumpai Yesus saat Yesus bangkit gitu kan ya. Di tengah kesedihannya Ishak tangis gitu ya. Dan kemudian dia menyapa Maria, Maria gitu kan ya. Dan dia menyadari itu suara gurunya, sehingga Maria mengatakan Rabi gitu kan. Mengenali suara sang guru, mengenali suara Tuhan. Bagaimana kita di tengah semua situasi gelombang yang kita hadapi gitu ya, tantangan yang kita hadapi, kita masih bisa mengenali suara kebenaran itu. Bukan suara ego kita gitu ya, tapi kita bisa memilahkan. Kalau kita kalut, mungkin kita nggak akan bisa mendengar dengan jelas gitu kan. Maka dibutuhkan ketenangan di dalam menghadapi situasi-situasi gitu kan ya, ataupun tantangan-tantangan gitu ya, dengan tenang, dan kita bisa mencoba untuk peka gitu ya, mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Dan bagaimana kita percaya gitu kan ya, untuk menjalani, untuk mendengar suara itu, suara Tuhan itu. Dan Tuhan meneruskan, jangan takut. Oh iya, ada gurunya. Jangan takut. Maka bersama dengan gurunya, sama seperti mereka melewati badai bersama dengan gurunya. Gurunya yang menyatakan kuasanya atas alam semesta ini. Di saat itu, malam itu, atau subuh itu, Tuhan juga menyatakan kuasanya. Bagaimana hukum gravitasi gitu ya, tidak berlaku kepada Tuhan Yesus gitu ya, karena dia bisa berjalan di atas air begitu kan, seperti itu. Dan hal yang menarik berikutnya adalah tindakan atau respon Petrus terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus itu gitu ya. Dia katakan, apabila engkau itu Tuhan gitu kan ya, jadi apabila engkau itu memang gurunya gitu kan ya, nah suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air ini gitu. Maka Tuhan menjawabnya dengan mengajak, datanglah gitu. Maka Petrus yang tadinya di dalam perahu, dia berani untuk melangkahkan diri keluar dari perahu itu, perahu kenyamanan itu gitu kan ya.
dan mencoba mempercayakan diri langkah tiap langkah kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, datanglah. Maka di saat badai itu begitu luar biasa, sekalian, maka Tuhan mengatakan, datanglah kepada Dia. Bukan berarti pada saat engkau ataupun Bapak Ibu sekalian melangkah, gitu ya, mendatangi Tuhan, mengarahkan pandangan kita pada Tuhan, maka semua masalah langsung sirna, gitu kan ya. Kita diberikan gelembung, gelembung anti masalah, gitu ya. Enggak gitu ya, seperti itu ya. Tapi tetap gitu ya, kita tetap ada di dalam masalah itu, gitu ya. Kita tetap di dalam hempasan angin yang menakutkan itu, gitu kan. Sama seperti Petrus gitu ya, yang merasakan hembusan angin itu, gitu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu, takutlah ia, gitu. Saat kita datang kepada Tuhan, bukan berarti kita sudah ada di awang-awang, gitu ya. Kita tidak memikirkan segala sesuatunya, kita tidak lagi tinggal di dunia ini, enggak, gitu. Kita tetap ada di sini, gitu. Tapi bagaimana kita berani dan percaya, mempercayakan diri, melangkah demi selangkah itu bersama dengan Tuhan, gitu. Karena Tuhan yang menyuruh, gitu ya. Karena Tuhan yang mengatakannya. Dan bagaimana kita terus, gitu ya, meskipun pasti ada badai yang menerpa kita, gitu kan ya. Mungkin hembusan itu membuat merinding kita, gitu kan ya. Mungkin juga kecipratan air, gitu kan ya. Tetap kecipratan air, gitu kan ya. Sehingga kita pun berjalan itu juga dengan deg-degan, gitu kan ya. Seperti itu, nggak langsung semuanya, kita kayak kalau dulu zaman Doraemon gitu ya, ada balon air, kita masuk dalam balon, enggak gitu ya sekalian. Tapi kita tetap bisa merasakan itu, kita tetap ada dalam situ. Tapi bagaimana kita bisa melewati bersama dengan Tuhan, gitu. Bagaimana kita kuat, gitu kan ya. Bagaimana kita tetap berpengharapan, gitu, dalam langkah tiap langkah menjalani hari-hari yang ya masih kita tetap bisa berharap, begitu kan. Meskipun kadang tidak terlihat, gitu kan Bapak Ibu sekalian. Apakah nanti jadinya seperti apa ke depan, gitu kan ya. Apakah ini memang nanti bisa selesai atau tidak. Terus bagaimana selesainya, gitu ya. Bagaimana menyelesaikannya, gitu kan. Tapi Tuhan mengajak kita untuk terus melangkah. Tidak berhenti di situ. Melangkah dalam iman percaya kita. Meneruskan kehidupan kita. Melakukan apa yang baik. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya disitulah kita belajar, gitu kan ya, mempercayai Tuhan. Kita belajar bergantung pada yang pemberi kehidupan ini, bergantung kepada sang kekuatan kita. Seperti itu. Disitulah iman percaya kita dibentuk, agar iman percaya kita itu kuat, teguh, karena mata kita senantiasa tertuju pada Tuhan. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa semua badai hidup tidak akan melampaui kehendak Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Sekali lagi, ketahuilah bahwa semua badai hidup kita tidak akan melampaui kehendak Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Jadi, selamat menjalani langkah-langkah iman Anda, sehingga Anda boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sambil kita menghayati satu pujian ini, Lingkupiku. Dengan sayap-Mu naungiku
Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, yang bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Di tengah segala himpitan dan di tengah segala kesedihan, tekanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ingin menyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Meskipun kami lemah Tuhan, Engkau tahu itu Tuhan. Kami mudah tergoyahkan iman kami Tuhan. Kami mudah lepas pengharapan kami. Kami mudah ragu-ragu akan kuasa dan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali sebagaimana Petrus diingatkan, kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau tidak percaya? Maka baiklah kami boleh memperbaiki langkah iman kami Tuhan, dan mulai melangkah kembali. Meskipun terasa berat dan jalan terasa terseok-seok, maka biarlah kekuatan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu dalam segala pergumulannya Tuhan, baik itu kesehatan, ekonomi, keluarga, ataupun juga hal-hal yang lain Tuhan. Engkau akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Dan biarlah kami boleh melihat bahwa segala sesuatunya itu Tuhan, untuk menolong kami bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Bukan melihat menjadi sebuah hal yang negatif Tuhan, tapi membuat bahwa kami harus semakin dekat dengan Engkau, makin diuji, makin dibentuk, makin diasah. Sebagaimana Tuhan membentuk kami seperti sebuah tanah liat Tuhan, untuk menjadi bejana yang terindah bagi kemuliaan Tuhan. Tolong juga para majelis jemaat dan juga setiap komisi kelker Tuhan dalam menjalankan segala kehidupan persekutuan yang ada di dalam jemaat-Mu Gading Indah Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan juga menolong pemerintahan dalam segala kebijaksanaan Tuhan. Biarlah rasa takut akan Engkau dan juga hikmat-Mu menyertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap situasi yang masih gamang dengan tingkat kenaikan COVID Tuhan, dan ada banyak anak-anak ataupun juga saudara-saudara kami yang terkena COVID Tuhan. Biar Tuhan juga yang menolong kami untuk tetap menjaga diri, untuk tetap bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya ini Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh melewati semuanya ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan doa yang jauh dan pada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.